kita masih berbicara tentang bagaimana agar kerja kita menjadi pahala di sisi Allah, atau bagaimana caranya agar kita bekerja di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sudah membahas bahwa kerja kita agar tidak berujung kepada dosa hendaknya melakukan amanah sesuai dengan apa yang telah kita sepakati dengan perusahaan atau pemilik modal, dan juga sekaligus berdasarkan ketentuan syariat agama. Di antaranya, janganlah seseorang melakukan kecurangan dengan tidak tepat masuk kantor pada waktunya, atau terlalu cepat keluar padahal masih ada tugas yang wajib dikerjakan, atau jangan seseorang melakukan kecurangan-kecurangan seperti melakukan manipulasi dalam setiap sisi pekerjaannya, termasuklah memanipulasi perjalanan dinasnya, atau janganlah seseorang melakukan ghulul, yaitu khianat dalam pekerjaan, mengambil hak benda milik kantor. Nah, ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kita tidak amanah. Nah, kalau seandainya itu terjadi, maka sungguh kita telah memakan gaji yang haram dari pekerjaan kita, dan itu berefek panjang kepada keadaan keluarga kita nantinya. Karena Rasulullah mengatakan adalah munabata minas suhti, setiap daging yang tumbuh dari benda yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat orang tersebut. Baik, berikutnya di antara hal yang penting dalam dunia pekerjaan yaitu hendaknya seseorang menuntut hak setelah mengerjakan kewajiban. Jadi jangan sampai terlalu bersemangat menuntut hak tapi lupa untuk berintrospeksi bahwa kewajiban belum dilakukan. Dan ini tentunya secara normal kita ini bekerja dulu, baru kemudian mendapatkan gaji. Jangan sampai seseorang terlalu bernafsu mendapatkan gaji, tetapi dia lupa bahwa kewajiban dia untuk mendapatkan sejumlah gaji tersebut belum dilaksanakan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi pada sebagian orang, kadang-kadang tidak masuk kantor, tapi begitu gajinya terlambat, langsung demo. Atau selalu masuk kantor jam 10, padahal seharusnya jam 8. Begitu gajinya dipotong sedikit, langsung marah. Padahal dia sendiri pun melakukan kecurangan. Jadi, ini kadang-kadang nampak pemandangan seperti ini pada orang-orang yang kurang takut dengan haramnya gaji. Sehingga terjadilah hal-hal yang begitu. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu pernah menyebutkan bahwa innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Kata Rasulullah, pertama, Allah haramkan kepadamu untuk durhaka kepada orang tua. Kemudian wa waddul banat, juga haram kepadamu untuk membunuh anak-anak perempuan. Nah, di ujung hadis Rasulullah mengatakan wa mana'a wahad, juga haram melakukan mana' wahad. Nah, mana' wahad ini diterjemahkan oleh para ulama yaitu mereka-mereka yang tidak melakukan kewajiban tetapi menuntut hak. Jadi kewajiban tidak lakukan, tapi hak wajib dikeluarkan oleh orang untuknya. Nah, ini yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Imam Nawawi menyebutkan bahwa Rasulullah melarang seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ada padanya, tapi bahkan menuntut yang bukan menjadi haknya. Nah, ini sesuatu yang jelas larangannya dari Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bekerjalah lebih dahulu, keluarkan keringat kita sesuai dengan porsi yang ada, kemudian barulah kita menuntut yang menjadi bahagian kita. Makanya Rasulullah SAW di saat disuruh membayar gaji itu secepatnya, tapi syaratnya setelah keluarnya keringat. Kata Rasulullah,
a'tu al-ajir qabla ayajiffa al-uruq. Berikanlah upah kepada pegawaimu sebelum keringnya keringat. Jadi bahasa Nabi sebelum keringnya keringat menunjukkan ada dia bekerja lebih dahulu, sudah berkeringat baru dia mendapatkan haknya. Ya. Dalam ayat Allah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin. Celakalah kepada mereka yang suka melakukan mutaffifin. Nah, dalam bahasa terjemahan biasa, mutaffifin itu mengurangi timbangan. Bagaimana orang yang mengurangi timbangan itu? Alladzina idza tadu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang barang orang lain, mereka kalau barang mereka ditimbang, mereka minta disempurnakan. Wa idza kaluhum, tapi seandainya mereka yang menimbang barang orang lain, aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menimbang barang orang lain, mereka kurangi. Tapi kalau orang yang menimbang barang dia, harus ditepati. Nah, inilah yang sebenarnya tidak cocok antara hak dan kewajiban. Ini Allah contohkan memang dalam dunia perdagangan. Jadi salah satu yang disebut dengan neraka lah bagi mutaffif, yaitu orang-orang yang ketika dia ingin mendapatkan haknya, dia minta orang lain untuk menyempurnakan hak. Jadi kalau timbangan barang untuknya, dia perhatikan timbangan si pemilik kedai. Sedikit saja, setengah on saja bergeser, dia tuntut. Tapi kalau dia yang menimbang barang orang lain, dia kurangi barang itu. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang mutaffif. Tidak cocok antara kewajiban dan hak. Dan mutaffif ini berlaku bukan hanya pada perdagangan, pada semua hal, termasuklah pada pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Kerja kadang-kadang duduk, tidak melakukan seperti yang disuruh. Ada yang main game sepanjang waktu, ada yang nonton, ada yang hanya bercanda, canda-canda, ada yang kantor dijadikan sebagai tempat ngupat terbaru, selain daripada rumahnya. Juga ada yang model begitu. Datang ke kantor hanya untuk ngupat saja, itu rindu kepada teman sekantor. Rindunya apa? Ada teman ngupat. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi oleh karena itu, apa ibu maka Allah lakukan dulu hak kita. Setelah kita berkeringat, tuntutlah apa yang hak untuk kita tuntut. Ya. Dan ini insya Allah kalau keringat sudah keluar, maka seluruh apa yang kita dapatkan adalah menjadi jerih payah kita yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi ada seseorang yang membawa peralatan untuk bekerja lewat di depan sahabat, kebetulan ada Nabi, dan dia bekerja rajin sekali. Kemudian sahabat ada yang berkomentar, seandainya dia beribadah, dia semangat beribadah seperti semangatnya untuk bekerja, maka sungguh itu lebih baik, kata sahabat. Dan itu didengarkan oleh Nabi. Langsung Nabi mengatakan, ketahuilah, apabila seseorang bekerja ikhlas karena ingin menghidupkan anak istrinya, maka seluruh kegiatannya, langkah kakinya, semuanya berpahala di sisi Allah. Jadi kita ini waktu bekerja, Bapak Ibu maka Allah, usahakan kita ini betul-betul berkeringat ikhlas karena ingin melakukan kewajiban, yaitu menafkahi keluarga kita. Ya. Dan insya Allah ini menjadi keberkahan dalam setiap langkah kita keluar. Baik. Berikutnya, agar bekerja kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pekerjaan kita janganlah membuat kita lalai atau lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena fenomena ini banyak terjadi. Orang hari ini banyak sudah meninggalkan kewajibannya kepada Allah hanya dengan alasan kerja. Contoh barang saja sederhana, bayangkan ketika salat subuh itu di lampu merah, tidak ada yang macet, lempang. Karena kenapa? Sepi. Tapi begitu jam 7 menuju ke tempat pekerjaan, tiba-tiba di lampu merah itu macet. Menunjukkan apa? Tadi di waktu jam 5 menuju ke salat subuh, orang tidak keluar. Terutama laki-laki. Tidak keluar untuk menuju ke tempat salat.
Ini ada satu hal yang perlu kita pertanyakan kembali. Ketika kita mendatangi tempat-tempat kerja kita, tiba-tiba jalan berubah jadi macet. Menunjukkan semua orang lebih takut kepada pimpinan. Semua orang lebih takut kepada fingerprint daripada takut kepada Allah SWT. Padahal yang menciptakan fingerprint itu adalah orang-orang yang Allah ciptakan. Ini gejala ini apa ini? Gejala bahwa orang demi pekerjaan dia habiskan waktunya. Tapi demi ibadah dia tinggalkan. Padahal yang memberi dia rezeki adalah Allah SWT, bukan bosnya, bukan pimpinannya. Tapi yang memberi dia rezeki adalah Allah SWT. Yang membuat kita lulus bekerja di satu tempat, lalu kita mempunyai penghasilan tiap bulannya, itu kerja Allah. Jadi sayangnya orang hari ini tidak memahami itu. Mereka lebih hormat kepada kantornya daripada menghormati Allah SWT. Maka terjadilah seperti itu, ya, melalaikan ibadah di saat sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, kita yang bekerja di lingkungan kantor atau perusahaan atau lembaga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan sampai kita dilalaikan oleh harta dan anak-anak kita. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu, anak-anakmu membuat engkau lalai, membuat engkau tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang perlu kita tegakkan apapun pekerjaan kita adalah salat wajib. Itu yang perlu kita tegakkan. Jadi tidak ada alasan apabila seseorang mengatakan bahwa gara-gara bekerja dia punya hak untuk meninggalkan salat wajib. Tidak ada alasan. Bahkan jangankan meninggalkan, qadha pun tidak boleh disetting. Jadi ada orang yang mengatakan, kenapa enggak salat zuhur? Oh, ini lagi sedang sibuk ni dalam pekerjaan. Nanti saya qadha saja. Tidak ada istilah qadha yang disetting, Bapak Ibu rahmat Allah. Jadi tidak ada istilah merencanakan qadha. Qadha itu terjadi bukan karena disengaja, tapi karena ada sesuatu hal yang menghalangi kita. Kalau dilakukan dengan sengaja, sungguh kita telah masuk ke dalam dosa besar. Bahkan menjamak salat itu tidak dibolehkan hanya gara-gara pekerjaan. Tidak boleh membawa zuhur ke asar karena alasan pekerjaan mengganggu di waktu zuhur, kecuali betul-betul mudarat atau bersangkut paut dengan nyawa manusia yang lain. Contoh, mungkin kita kerja di pemadam kebakaran. Lalu tiba-tiba ada bahagian dari perusahaan yang terbakar. Dan itu kalau tidak dipadamkan akan menyebabkan hancur bahagian-bahagian yang banyak. Lalu orang-orang pemadam ini bekerja, kebetulan terjadi kebakaran itu sebelum zuhur. Dan mereka bekerja sampai melewati waktu zuhur. Dan sampai lewat waktu asar. Bagi mereka posisi seperti ini memang posisi sedang menyelamatkan orang banyak. Nah, ini baru posisi yang dibolehkan, itu pun diqadha, bukan dijamakkan salatnya. Nah, itu baru dimaklumi. Jadi enggak dimaklumi seandainya kita meninggalkan salat zuhur karena tiba-tiba kita harus menyempurnakan pekerjaan kita di kantor kita. Itu tidak bisa dimaklumi. Dan ini akan mengakibatkan celakanya orang yang bekerja tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala yang wajib asal sudah dengar azan, hentikan lebih dahulu. Kalau mau pekerjaan kita selalu dalam ridha Allah, ketika sudah berbunyi panggilan Allah, maka hentikan pekerjaan itu, salatlah lebih dahulu. Kalau laki-laki yang saleh, itu salatnya selalu menuju ke masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur azan itu untuk memanggil laki-laki dan memberitahukan perempuan. Ingat Bapak Ibu maka Allah, azan itu memberitahukan laki-laki, memanggil laki-laki dan memberitahukan perempuan. Jadi laki-laki kalau sudah dipanggil, dia datang. Pahami kalimat panggilan, waktu dalam suara azan terdengar kalimat hayya 'alas salat. Mari kita salat, kata suara azan. Itu panggilan Allah. Kalau disebut mari kita salat berarti disuruh datang, bukan nyaut-nyaut saja. Ya, saya datang. Ya, saya datang. Tidak begitu. Ya. Ini ada orang yang tidak memahami suara panggilan sehingga dia hanya menyahut saja. Hayya 'alas salat, dia sahut. La haula wala quwata illa billah. Tapi enggak datang-datang itu.
Nah, Bapak Ibu maka Allah, kalau kita ditelepon tiba-tiba oleh direktur, kata direktur, tolong sebentar ke kantor saya. Apakah kita akan mengatakan ke direktur, baik Pak, tapi nggak datang-datang? Itu masih bertahan lama nggak di perusahaan itu? Saya yakin pasti dipindah ke Ternate atau Tidore. Nah, kalau model-model yang kira-kira hanya, ya Pak, saya datang, tapi nggak datang-datang. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ketika memanggil laki-laki, apapun pekerjaan mereka, kalau sudah azan, hentikan, matikan laptopnya, jangan lupa save. Ya, itu saja yang penting. Nah, kemudian datangilah masjid-masjid Allah. Ya, datangilah. InsyaAllah kita cuma berada di hadapan Allah 15 menit, 20 menit paling lama. Kalau dengan zikir-zikir 20 menit. Itu pun kalau kita berzikir. Setelah itu kita kembali ke pekerjaan kita. Subhanallah, hanya dengan setengah jam bersama Allah, Allah buat keberkahan dalam pekerjaan dan gaji kita. Jadi jangan tunda beribadah kepada Allah hanya karena pekerjaan kita. Allah pelihara insyaAllah orang-orang yang selalu menghadapnya. Allah pelihara orang-orang yang selalu melapor kepadanya. Bagi ibu-ibu yang bekerja, kalau bunyi azan, itu tidak ada satu kewajiban bahwa perempuan harus mendatangi masjid Allah. Yang ada kewajiban adalah melakukan salat. Tapi jangan salat kalau sedang tidak boleh salat. Jadi jangan maksa. Jadi perempuan itu hanya diberitahukan oleh Allah. Ini sudah datangnya waktu salat, silakan salat. Makanya Nabi mengatakan salatnya perempuan di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjidnya. Jadi ibu-ibu boleh salat di kantor, yang jangan enggak salat-salat. Karena sibuk melihat cermin yang tidak selesai-selesai dari pagi hari. Baik. Ibu, jadi itu yang harus diperingatkan. Nah, jadi intinya lakukan ibadah. Jangan lupa ibadah. Karena kita akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada bos-bos kita. Malah yang terjadi, bos-bos kita sudah kembali kepada Allah. Lihat semua pimpinan-pimpinan kita sudah kembali kepada Allah. Sudah almarhum semuanya. Nah, kita pun akan kembali kepada Allah. Maka taatlah kepada Allah lebih hebat daripada taat kepada pimpinan-pimpinan kita. Seandainya perusahaan melarang seseorang beribadah, maka wajib hukumnya untuk melakukan dakwah. Artinya memohon atau melakukan somasi atau apa saja untuk dirubah kebijaksanaan itu. Kalau tidak berhasil juga, masih dilarang untuk beribadah, wajib bagi kita selaku Muslim melakukan resign dari pekerjaan tersebut. Rasulullah berkata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Susah mendapatkan kerja lain. Siapa yang bilang susah? Karena bapak belum coba saja, ibu belum coba. Kalau di sini bisa lulus, tentunya di tempat lain bisa lulus. Kalau di perusahaan ini yang sebesar ini bapak bisa lulus fit and proper test, maka menjual siomay lebih lulus, insyaAllah. Jangan takut gara-gara nggak bisa kerja di sini, kemudian nggak bisa kerja di tempat lain. Allah Maha luas rahmatnya. Jadi ini wajib dijaga. Kemarin ada satu pertanyaan, bolehkah salat sunnah di sela-sela pekerjaan kita? Saya sudah jawab bahwa para ulama menjawab, kalau salat sunnah itu tidak mengganggu kewajiban dibolehkan. Artinya kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, lalu ada waktu sekitar 20 menit untuk salat duha, maka insya Allah dibolehkan. Kalau guru, seandainya seperti seorang guru, itu kalau sedang waktu istirahat, lalu dia salat duha, 2 rakaat, maka dibolehkan. Tapi kalau tiba-tiba sedang mengajar, lalu minta izin sama anak-anak, nak mohon izin sebentar ya, ibu mau salat duha, 8 rakaat, lalu nggak masuk-masuk lagi. Sampai anak-anaknya mengira ibunya sudah pensiun dari pekerjaan itu. Di saat seperti itu, pahamilah bahwa dia telah memakan haram dari gajinya. Begitu juga kita Bapak Ibu melakukan Allah. Dimanapun pekerjaan kita, yang wajib tetap lebih utama daripada yang sunnah. Jadi baru boleh melakukan hal yang sunnah kalau setelah melakukan kewajiban. Baik, berikutnya, sebelum kita bertanya jawab. Dalam dunia pekerjaan kita, ada poin berikutnya yang harus kita perhatikan agar kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di dunia lingkungan kerja kita tetaplah berakhlak seperti akhlak seorang Muslim. Jadi jangan hilangkan akhlak kita selaku seorang Muslim. Kita tetap beretika, beradab di saat berhadapan dengan
dunia kerja kita. Dari hal-hal yang terkecil, contohnya kita ini tetap disuruh berakhlak dalam urusan berbicara di dalam kantor. Jadi berbicara yang paling dianjurkan dalam Islam itu bagaimana? Yaitu at-tabal kalam, bicaralah yang baik, bicaralah yang lembut. Dan itu diajarkan dalam Ramadan. Kalau kerja, dimanapun kita berada, jangan sampai mulut kita mengeluarkan hal-hal yang bisa menyakiti partner kerja kita. Jangan menyinggung perasaan, jangan mengumpan. Memang mengumpan ini kita tutup pintu-pintu ruangan kita. Tapi ketahuilah, walaupun kita tutup pintu ruangan waktu kita mengumpan, sungguh malaikat telah mencatatnya dan kemudian kita akan dirugikan dengan hilangnya amal kita. Jadi kita ini capek puasa hanya memberikan kepada orang yang korban kita umpan. Jadi jaga etika bicara, bicaralah dengan tutur bahasa yang baik. Di kantor itu bicara dengan hal-hal yang sifatnya tidak menyakiti orang lain. Orang lembut itu orang yang ngomongnya lembut, omongannya lembut, bukan orang yang lembut. Karena saya takut kalau laki-laki terlalu lembut itu bisa melambai-lambai sehingga diragu-ragukan kejantanannya. Jadi yang dimaksud adalah tutur bahasa lembut, bicara yang lembut. Karena lembut itu di mana-mana kalau diletakkan tetap baik. Kelembutan, kata Rasulullah, dimanapun diletakkan kelembutan, tetap baik. Wajah kita apa? Kalau kita lembut, senyum saja, itu beda dengan orang yang selalu cemberut. Bahasa Inggrisnya mukro'om. Itu berbeda. Kenapa? Wajah lembut membuat orang senang. Sampai dihitung sedekah oleh Nabi SAW. Kalau kita berbicara dengan lembut, tetap orang senang kepada kita. Walaupun kadang-kadang di balik kelembutan itu ada ketegasan, tetapi tetap orang tidak tersinggung karena waktu menegaskan sesuatu tetap lembut. Kita seandainya ingin duduk di atas kursi, maka yang kita pilih adalah kursi lembut dibandingkan dengan kursi keras. Walaupun jepara kita beli 10 juta, tetapi kalau keras sampai pecah bisul di pantat, itu tetap tidak disukai oleh orang lain. Jadi berlembut-lembutlah di kantor kita, itu adab kita, bicara yang lembut, tapi jangan terlalu lembut sehingga tidak terdengar. Jadi ini di antara etika yang kita jaga. Kemudian cara menegur, maka tegurlah seseorang dengan beretika. Kalau ada teman kita di kantor yang kira-kira memang sedang melakukan kesalahan, pertama tegurlah dengan kelembutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa dan Harun itu ketika Allah menyuruhnya pergi ke tempat Fir'aun, kata Allah, izhaba ila Fir'aun. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah engkau, menghadaplah Fir'aun. Tapi kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan Fir'aun dengan cara yang lembut, dengan layyina. Bicara yang lembut. Masya Allah, dengan Fir'aun, manusia yang paling durjana di saat itu, Nabi Musa dan Harun masih disuruh bicara yang lembut kepada Fir'aun. Kan di kantor kita nggak ada yang Fir'aun, Pak, kan? Kalau di kantor kita tidak ada yang Fir'aun, maka seharusnya lebih lembut kita berhadapan dengan mereka. Kita semua insya Allah dalam keadaan Islam, satu akidah. Sesama Muslim itu bicaralah dengan tutur bahasa yang lembut. Dan ini menegur kalau dengan lembut, insya Allah bisa diterima. Tapi kalau menegur walaupun sedikit pendek bahasanya, tapi dengan bahasa kasar, biasanya tersimpan di hati. Tersimpan dendam di hati. Paling kurang waktu yang negur itu pulang, itu ban mobilnya udah bocor. Itu paling kurang yang dikerjakan. Itu paling kurang. Belum yang lain-lain. Mungkin ke depan entah apa lagi yang terjadi. Wallahu alam. Kenapa ada dendam? Kenapa dendam itu berlaku di kantor? Karena kekasaran. Kasar. Kadang-kadang kita di masjid ditandai sandal kita selalu hilang. Padahal yang ngambil adalah orang yang pernah kita tegur dengan suara kasar. Jadi inilah perlunya beretika di dalam kantor, termasuk etika dalam berpakaian. Kalau laki-laki itu, walaupun dalam hukum asal, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Dalam mazhab Syafi'i, pusar dan lutut tidak termasuk. Antara pusar dan lutut, ma baina as-surrah wa rubbah. Itu kan untuk menutup aurat hukum asal.
Tapi apakah dengan hukum itu kita boleh ke kantor hanya memakai celana antara pusar dan lutut? Kan tidak begitu ceritanya. Artinya itu hukum asal kita tidak berdosa. Tapi kalau ke kantor kita punya etika. Pakaian yang telah kita pakai hari ini alhamdulillah telah memenuhi syarat-syarat seorang muslim yang baik. Memang di atas pusar dan lutut itu bukan aurat laki-laki lagi. Artinya laki-laki boleh saja tidak pakai baju ke kantor, boleh. Selama dia tidak meyakini bahwa dirinya akan dibawa ke rumah sakit, ya silakan saja. Artinya boleh-boleh saja, tetapi ini namanya kurang muru'ah. Jadi muru'ah itu marwah, kurang penghargaan, kurang mulia di sisi orang. Nah, jadi itu etika. Lalu makan, minum, juga begitu. Diajarkan oleh Nabi di kantor, kalau sudah waktunya makan, makanlah dengan beretika. Jadi makanan itu punya cara memakan, punya adab yang panjang. Cara minum punya adab yang panjang. Yang paling sering terjadi kadang-kadang kita minum dalam keadaan berdiri. Nah, memang ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah minum berdiri di waktu Rasulullah meminum air Zam-Zam. Itu ada hadis yang menyebutkan itu. Tetapi dalam banyak hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahwa ada larangan untuk minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kamu minum dalam keadaan berdiri. Nah, di kantor kita kadang-kadang kita lupa etika-etika ini, Bapak Ibu Allah. Mungkin karena dispenser kita dalam keadaan berdiri, kita tahan air, kita pun ikut berdiri seperti dispenser. Dispenser oke lah, dia tidak punya adabnya, karena dia nggak punya otaknya. Nah, kita tentunya berbeda. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala paling kurang ambil air dispenser, kemudian duduklah. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beradab dalam urusan-urusan etika atau akhlak kita selaku Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Akmalul mu'minin imanan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan kita ini yang menjadi penuntun akhlak kita yang telah direkomended oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menyebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, engkaulah manusia yang terbaik. Engkaulah manusia yang paling baik akhlaknya di permukaan bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu, maka Allah dalam kantor jaga segala hal yang membutuhkan ilmu tentang etika. Baik, maka saya berhenti dulu sebentar, Pak Ibu. Mungkin banyak pertanyaan yang perlu waktu banyak untuk kita jawab. Nah, baik, nanti kita sambung insyaAllah di hari Senin yang akan datang dengan beberapa poin yang lain. Baik, untuk sementara kita kembali kepada Pak Habibie. Baik, Ustaz, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan Ustaz. Jadi sudah di akhir Ramadan ya Ustaz, jadi ada yang bertanya mengenai zakat. Bolehlah kita menyalurkan zakat ke keluarga, ke keluar daerah atau ke kampung tempat tinggal kita. Sementara di daerah tempat tinggal kita masih membutuhkan zakat itu. Ada niat kita mau membagikan zakat tersebut untuk saudara kita yang jauh. Baik. Bolehkah kita mengirimkan zakat keluar dari daerah tempat domisili kita? Mungkin kita mau kirim ke kampung kita sendiri, di Aceh Selatan atau di Palestina Selatan, atau di Syria Selatan mungkin mau kita kirimkan. Nah, jadi bedakan dulu antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang berhubungan dengan Idul Fitri. Disebut zakat fitrah, yang dimaksud adalah fitrah kita sebagai manusia, yaitu tubuh kita. Makanya para ulama menyebutkan bahwa zakat fitrah itu berlaku di mana berada tubuh. Jadi di mana kita berada untuk berhari raya, karena fitrah itu berhubungan dengan setelah terbenamnya matahari di Ramadan terakhir. Lalu di hari berikutnya disebut hari fitri, hari fitrah. Nah, zakat fitrah atau zakat nanti yang menjelang hari raya ini
diutamakan di mana tubuh kita berada setelah terbenam matahari di akhir Ramadan. Disitulah kita bayar zakat. Misal kita pulang kampung 2 hari 29 Ramadan. Contoh. Lalu kita ternyata maghrib sudah berada di kampung kita di Medan. Berarti semenjak setelah maghrib kita sudah berada di tempat yang lain. Maka yang paling utama adalah membayar zakat di mana tubuh kita berada sejak setelah terbenamnya matahari di Ramadan yang terakhir. Nah, disitulah kita bayar zakat. Itu kalau berhubungan dengan zakat fitrah. Jadi tidak mesti bayar zakat di tempat kita bekerja, tapi di mana kita berhari raya. Karena akhir pembayaran zakat fitrah adalah sebelum imam berdiri untuk mendirikan salat. Itu akhir daripada zakat fitrah. Ini sebaiknya dibayarkan di mana kita berada. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita sudah berada di kampung, di Medan kah, di Banda kah, di hari terakhir Ramadan, rata-rata masjid tidak mau menerima lagi. Amil tidak mau terima. Kenapa? Tidak sempat lagi untuk dibagi kepada fakir miskin. Jadi sudah beradu dengan permasalahan yang lain. Nah, kalau keadaannya sudah begitu, maka kita boleh melakukan 2 cara. Yang pertama, kalau kita yakin bahwa kita akan pulang ke tempat tersebut, maka pesankan kepada keluarga kita yang berada di tempat tersebut atau di Medan sana, pesankan tolong bayarkan zakat saya dan keluarga. Nanti kita kirimkan uangnya. Kalau kita sudah yakin akan pulang ke sana. Nah, tapi kalau kita tidak yakin, maka lebih baik bayarlah di mana kita berdomisili. Kalau kita tidak yakin bahwa kita akan pulang atau tidak, atau takut nanti kalau sudah pulang sampai di sana panitia tidak lagi mau terima, maka bayarkanlah di malam-malam sebelum hari raya di tempat kita berdomisili, di kampung kita berdomisili. Ya. Itu kalau berhubungan dengan zakat fitrah. Nah, kalau berhubungan dengan zakat mal, yaitu zakat hasil profesi kita, maka dibayarkan di mana kita berdomisili. Jadi berbeda, kalau zakat fitrah dibayarkan di mana kita berhari raya, kalau zakat mal diutamakan bayar di tempat kita berdomisili. Makruh hukumnya memindahkan zakat. Makruh. Ya, kita berdomisili sudah dianggap sebagai mukim di satu tempat atau di tempat kita bekerja. Maka zakat itu lebih utama bayar di tempat kita bekerja. Bukan mengirimkan ke kampung yang lain. Makruh hukumnya selama tidak ada sesuatu yang darurat. Tapi kalau sudah ada yang darurat, misal di kampung kita sendiri, itu tidak ada orang yang bersedekah, tidak ada yang membayar zakat ke sana, dan orang miskin banyak. Sedangkan di tempat kita tinggal, di komplek ini mungkin kita tinggal, itu sudah mencukupi semuanya. Maka di saat itu barulah boleh dipindahkan. Kalau sudah ada hal-hal yang memang layak untuk dipindahkan zakat. Tapi kalau tidak ada, maka berzakatlah di mana kita berdomisili. Begitu dalam pandangan fikih Islam. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya adalah, jika perusahaan melarang kita untuk mudik lebaran, sedangkan orang tua kita meminta kita untuk pulang. Jika kita pulang, maka akan disanksi oleh perusahaan. Jika kita tidak pulang, maka sendirinya hati orang tua kita. Bukankah menjadikan hati orang tua itu sebesar? Bagaimana menyikapi aturan tersebut? Baik, seandainya perusahaan melarang kita melakukan mudik, yang larang mudik, pulang kampung kan nggak dilarang, ya. Coba antara mudik dan pulang kampung itu suatu hal yang berbeda dalam pandangan seseorang, ya. Nah, jadi kalau seandainya perusahaan melarang kita melakukan mudik, kemudian kita ternyata diharapkan oleh orang tua untuk pulang, ini sebenarnya hubungannya adalah hubungan dunia. Ini urusannya urusan kebijaksanaan dunia. Dalam hukum agama itu sebenarnya kedua-duanya bisa ditinjau daripada maslahat. Arti maslahat mana yang lebih baik. Nah, masalahnya sekarang, misal contohnya, perusahaan kenapa melarang kita pulang kampung? Takut kalau balik kita membawa virus. Nah, itu contoh. Jadi pertimbangan perusahaan kalau kita pulang kampung lalu kita balik, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah kita akan terjangkit dengan virus yang membuat perusahaan
mungkin akan terancam dengan itu. Nah, itu contoh kalau alasan perusahaan. Di sisi lain orang tua kita berharap untuk pulang kampung. Ini tidak ada dosa di antara pilihan untuk keduanya. Pulang boleh, tidak pulang pun boleh. Kalau kita mencuri-curi waktu untuk pulang, silakan saja. Juga tidak berdosa. Ya, selama kita yakin kita tidak membawa hal yang membuat terancamnya perusahaan. Ini karena masa-masa ini, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang memang kita punya banyak pertimbangan melakukan hal-hal tertentu. Jadi memenuhi keinginan orang tua untuk pulang kampung itu baik. Tetapi kalau seandainya mudaratnya lebih besar, maka berubah menjadi tidak baik. Kalau mudaratnya lebih besar, maka berubah menjadi tidak baik. Jadi misal contoh kita di sini misal terserang dengan COVID-19 ini. Lalu kita pulang kampung, kita membawanya ke kampung, itu malah berubah menjadi tidak baik. Walaupun kerinduan orang tua luar biasa kepada kita. Jadi tidak mesti harus pulang kampung kalau seandainya perusahaan melarang. Tetapi kalau kita pun pulang kampung, maka tidak menyebabkan dosa gara-gara urusan-urusan seperti ini. Selama tidak mengganggu kewajiban kita di dalam perusahaan. Ya. Jadi ini betul-betul kondisional Bapak Ibu maka Allah. Karena keadaan kita sekarang yang berbeda. Oke, baik. Silakan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini kembali lagi ke masalah zakat Ustaz. Ustaz mau tanya masalah zakat penghasilan. Bagaimana neto zakat penghasilan? Apa yang harus dikeluarkan dulu sehingga dihitung neto? Baik, bagi kita yang mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan apakah PNS atau BUMN atau apa saja, maka kesepakatan ulama-ulama muasirah, ulama modern, ya, itu menyebutkan adanya satu kewajiban yaitu membayar zakat profesi. Nah, zakat profesi ini dalam kitab-kitab kuning klasik itu tidak disebutkan. Maka sebahagian orang masih berpandangan terhadap pandangan empat mazhab. Empat mazhab tidak mewajibkan adanya zakat pada sebuah profesi. Kenapa? Memang tidak ada dalil yang menyebutkan itu. Ya, tidak ada dalilnya. Jadi kitab-kitab kuning dari empat mazhab tidak ada dalil yang menyebutkan adanya zakat pada sebuah profesi. Tapi kemudian para ulama berikutnya melihat bahwa profesi itu dengan gaya hidup sudah punya gaji tetap, itu tentu demi kemaslahatan harus dikenakan zakat. Jadi pertimbangannya seorang petani yang kerja di sawah, orang yang punya kebun, setiap kali punya panen disuruh bayar zakat. Sedangkan kita gaji kita melebihi orang yang panen tersebut. Maka timbullah kebijaksanaan baru berdasarkan kesepakatan ulama sekarang, wajib bayar zakat profesi. Zakat profesi ini dikeluarkan dengan dua syarat. Yang pertama adanya nisab. Nisab itu ambang batas kapan baru kena zakat. Untuk zakat profesi nisabnya ditimbang ke emas. Jadi kalau gaji kita melebihi 85 gram emas, maka telah terkena zakat sebanyak 2,5%. Itu syarat pertama. Jadi kalau gaji kita melebihi nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas ini sekitar 28 manyam. 28 manyam kali 2 juta sekitar 55 juta atau 56 juta mungkin. Jadi kalau kita punya gaji yang setelah kita potong kebutuhan utama, diingat Bapak Ibu maka Allah, zakat itu berlaku pada neto bukan bruto. Setelah dipotong kebutuhan utama, misal Bapak punya gaji sekitar 10 juta. Kebutuhan primer kita untuk menghidupi anak istri, beli beras, makan, semuanya bayar listrik, ya, kemudian untuk air pam dan segala macam terpotong mencapai 5 juta. Contohnya, ya, terpotong mencapai 5 juta. Berarti yang tersisa secara normal 5 juta. Kalau begitu 5 juta, lihat dulu kalau kita hitung dengan perkalian setahun, karena nanti syarat kedua selain daripada nisab adalah menunggu haul, yaitu setahun. Jadi dua syarat, nisab dan haul. Kalau sudah kita potong, kemudian 5 juta tersisa gaji, ini 5 juta ini normal di atas kertas, bukan sesuai dengan nafsu kita. Kalau nafsu kita habis semua. Di atas kertas yang normalnya berapa kita habiskan untuk kebutuhan primer. Tersisa 5 juta. Berarti kalau 5 juta tersisa, kali 12 bulan.
5 kali 12, 60 juta. Berarti 60 juta sudah melewati daripada nisab. Melewati nisab. Sudah 60 juta, sudah melewati 56 juta yang tadi menjadi nisab 85 gram emas. Maka wajib bayar 2,5% kali 60 juta. Kan? Kali 60 juta. Maka begitu jumlah itulah yang menjadi wajib bayar zakat. Jadi intinya sebenarnya memang neto, hitung dulu kebutuhan primer. Yang sekunder tidak dihitung. Misal contoh untuk beli sepeda anak atau untuk nambahi aksesoris di Fortuner, ya, untuk macam-macam itu tidak termasuk yang harus dipotong. Jadi yang dipotong itu listrik, makan anak, makan istri. Memang susah kalau istri bukan hanya satu, itu susah juga itu. Lebih besar lagi kebutuhannya tentunya, ya. Jadi ini yang harus dipotong, kebutuhan primer. Sekunder tidak termasuk. Dan itu tidak boleh diakal-akali. Tidak boleh seseorang mengatakan, saya nggak cukup, memang tiap tahunnya nggak cukup. Ya, nggak cukup karena berdasarkan nafsu. Makan aja tiap malam mie goreng pakai kepiting, mana ada cukup. Jadi yang dihitung itu adalah betul-betul primernya saja, bukan kebutuhan sekunder. Netonya baru dikalikan dengan 2,5%. Dan itu pun harus setahun dilihat setahun. Nah, kemudian terjadi kebijaksanaan di beberapa lembaga dipotong per bulan. Bapak Ibu maka Allah dalam kitab Fiqh Zakat punya Yusuf Qardawi, beliau membenarkan kebijaksanaan kalau ditakutkan kita nunggu setahun uang kita lenyap karena nafsu kita tadi, maka dibolehkan bagi lembaga tertentu untuk memotong zakat dari pegawainya per bulan. Tapi hitungannya ke standar tahunan tadi. Jadi kalau 60 juta setahun, berarti bagi 12. Per bulannya 2,5%, berapa dapatnya dari 60 juta? Dibagi 12, berarti yang dipotong dari pegawai mungkin sekitar 100.000 per bulannya, atau 150.000, itu sesuai dengan hasil hitungan. Jadi dibenarkan untuk membayar zakat per bulan kalau kita khawatir menunggu setahun membuat kita tidak mengeluarkan zakat. Dibenarkan dalam kitab Fiqh Zakat punya Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi begitu cara membayar zakat. Satu lagi, kalau seandainya kita ragu-ragu antara neto, bruto, kita ragu-ragu, ini gimana kita potong zakat, maka para ulama menganjurkan lebih bagus kalau kita memang ragu-ragu, usahakan kita terkena zakat. Usahakan kita masuk ke dalam ranah untuk bisa bayar zakat. Jadi hitung saja brutonya. Kalau kita ragu-ragu, itu lebih baik untuk menjaga harta kita, ya, daripada kita mengurangi hak Allah dengan mengakali jumlah apa yang kita miliki, ya, kira-kira begitu. Baik Ustaz, ini untuk selanjutnya, ini masalah WFH ya Ustaz, kembali lagi akan ada yang masih belum benar. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana status pekerja yang WFH yang hitungan lemburnya tetap dibayar padahal yang bersangkutan tidak masuk kerja. Baik, saya jawab sekali lagi. Ya. Kalau kita melakukan WFH, ya, bukan WWW, tapi WFH kita lakukan, ya, bekerja di rumah, tapi gaji dibayar penuh. Kalau itu memang menjadi sebuah kebijaksanaan dari pemerintah atau dari perusahaan, maka tidak mengapa. Nikmatilah masa corona ini dengan bergaji penuh walaupun cuma duduk di rumah saja. Tapi jangan berdoa terlalu lama corona ini hanya gara-gara urusan ini. Jadi halal, gajinya halal selama itu adalah kebijakan dari perusahaan. Yang haram kalau kita sendiri yang melakukan WFH di saat perusahaan tidak menganjurkan bahkan melarangnya. Nah, itu yang menyebabkan haramnya gaji. Baik. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, bagaimana apabila sudah dipotong zakat dewan, apakah tetap wajib bayar zakat malam? Kalau sudah dipotong zakat setiap bulannya, ya, setelah meyakini bahwa kita memang termasuk ahlu zakat, apakah kita harus memberikan lagi tiap tahun? Tidak. Dengan per bulan itu sudah mewakili dan sudah menggantikan zakat kita per tahun. Jadi sebenarnya zakat itu hukum asalnya per tahun. Cuma mengingat kita takut kita tidak melaksanakannya karena mungkin dengan menunggu setahun kita mungkin akan menghabiskan uang itu entah kemana-mana lalu menyulitkan kita bayar zakat,
maka dengan dipotong per bulan itu dianggap bahagian daripada setahun. Jadi tidak mengapa dan tidak usah bayar 2 kali. Tidak ada zakat 2 kali dalam satu bidang. Tidak ada zakat 2 kali dalam satu bidang. Jadi ini zakatnya zakat profesi. Ya sudah, bayarnya sekali. Oh, kita punya kedai di Lot Suame. Ya, atau kita punya kedai di Kerukup. Kita punya 5 pintu. Nah, kemudian ketika hitung buku tahunan, ternyata melebihi juga 85 gram emas labanya. Maka itu terkena zakat perdagangan. Jadi jangan mengira bahwa zakat perdagangan bisa dibayar dengan zakat kantor kita. Yang ini satu bidang, yang lain bidang yang lain. Oh, ternyata kita punya sawah, luasnya sampai 10 hektar. Ya. Nah, ini kena zakat sawah lagi. Nah, jadi setiap bidang ada zakatnya masing-masing. Ya, kira-kira begitu. Ini masih masalah zakat, Ustaz. Nah, bagaimana zakat itu ini sudah terjadi? Jadi ada ceritanya dulunya dia merantau, kemudian zakatnya dibayarkan oleh orang tuanya di daerah Pendidikan. Itu sudah terbayar, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Kalau yang Bapak maksud di sini adalah zakat fitrah, maka tidak mengapa untuk ditanggung oleh orang tua kita. Kalau yang Bapak maksud adalah zakat fitrah. Nah, jadi kalau orang tua kita mau menanggung zakat dengan diniatkan atas nama kita, maka tidak mengapa. Walaupun pada hukum dasarnya yang wajib menanggung zakat adalah orang tua. Artinya kita sebagai suami, kita sebagai orang tua laki-laki yang wajib menanggung zakat untuk semua yang kita tanggung nafkahnya. Tapi kalau seandainya yang dimaksud adalah zakat mal, zakat hasil harta kita, maka itu dianggap tidak sah, karena yang mengeluarkan zakat adalah orang yang mempunyai harta. Orang yang mempunyai harta, bukan orang tua yang menanggung zakat mal kita, tapi kita sendiri yang mempunyai harta. Tidak ada harta, tidak ada zakat. Punya harta, maka berlaku zakat. Nah, ini kalau zakat fitrah, insya Allah tidak mengapa. Kalau seandainya ada seseorang mau menanggung zakat fitrah kita. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dalam bekerja, kita diwajibkan bekerja selama 8 jam. Nah, kalau di dalam 8 jam ini kita kurang produktif seperti yang diharapkan perusahaan. Nah, bagaimana agar diri kita itu tetap halal, Ustaz? Seandainya kita bekerja 8 jam, lalu ternyata dalam pekerjaan tersebut kita tidak melakukan aktivitas yang sifatnya betul-betul produktif seperti yang diharapkan. Selama tujuan target akhir dapat, maka tidak mengapa. Karena kita tidak bisa menghindari waktu-waktu celah-celah sedikit-sedikit yang mungkin kita akan menguap, istirahat. Nah, jadi itu tidak mengapa. Atau kita kadang-kadang sedikit istirahat dalam keadaan termenung-menung di tengah pekerjaan kita, mungkin sedang ribut dengan istri, atau karena banyak orang sedang ribut dengan istri, bawanya ke kantor, sehingga istri orang lebih cantik daripada istri dia di saat seperti itu. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini hanya seperti kita misalnya hari ini sedang bekerja, tiba-tiba diselangi dengan tausiah dan segala macam, selama target akhir yang diinginkan perusahaan dapat, maka insya Allah tidak mengapa. Yang jangan sengaja melakukan kecurangan, seperti saya sebutkan tadi, yaitu main game terus-terusan di kantor, main download film dengan wifi perusahaan, itu yang dilarang. Tapi kalau hanya sekedar menjadi celah, bercanda sebentar ya dengan teman di samping meja kita, kerja terus, atau berhenti sebentar untuk bercanda, maka tidak mengapa, insya Allah. Jangan sampai dalam kantor nggak ada canda-canda sama sekali, serius, diajak bicara pun nggak bisa lagi. Ditawarin kopi pun dia nggak mau minum lagi karena takut makan haram. Ini bagus, cuma agak on di ujungnya saja sedikit. Kira-kira begitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana hukumnya jika ada seorang pekerja wanita dan seorang pekerja laki-laki berada dalam satu ruangan karena ada pekerjaan yang dikerjakan? Baik. Ini sebenarnya saya akan bahas di pertemuan yang akan datang khusus untuk pekerja perempuan, ada syarat-syarat dia boleh bekerja. Jadi ibu-ibu pertemuan yang akan datang lebih banyak hadir ya. Usahakan ibu-ibu yang lebih banyak hadir. Karena nanti hari Senin insya-Allah kita akan bahas kalau seorang wanita yang bekerja itu apa-apa saja syarat dan adab-adabnya. Nah, tapi untuk sementara pertanyaan ini kita jawab secara singkat. Kalau ada laki-laki dan perempuan berada di dalam satu kantor, ini tergantung kepada niat.
kepada niat dan kesempatan. Karena kadang-kadang niat tidak ada, tapi ada kesempatan, maka memunculkan kejahatan. Waspadalah dalam hal seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau berada dalam satu kantor antara laki-laki dan perempuan hanya berdua saja, tapi betul-betul mereka bekerja dan tidak ada niat untuk melakukan sesuatu, apakah perselingkuhan atau apa saja, maka itu masih dibenarkan. Walaupun sebenarnya berada dalam satu ruangan berdua, walaupun tidak ada niat, tapi hati-hati, syaitan adalah yang ketiga. Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna ahadukum ma'a ghairi zi mahram illa wa salisuha asyaitan. Janganlah engkau berdua-duaan dalam satu tempat, dipastikan yang ketiganya adalah syaitan. Makanya berdua-duaan di dalam satu ruangan kantor, kalau memang tidak ada niat apa-apa, itu boleh-boleh saja. Duduk pun berjauhan sedikit, tidak satu meja, dibolehkan, tetapi hati-hati. Hal seperti ini kadang-kadang satu saat kita akan terjebak oleh syaitan. Kita akan melihat pasangan kantor kita ini, pasangan partner kita di ruangan ini, kok senyumnya lebih indah daripada senyuman istri kita. Padahal kalau kita bandingkan dengan istri kita, yang teman kantor ini nggak jelas malah sebenarnya. Kan? Nah, cuma terasa lebih indah. Siapa yang memperindah?nya? Tentunya syaitan. Yang ibu-ibu pun kadang-kadang melihat ya, pasangan di ruangannya, kok terasa lebih ganteng, kumisnya kok terasa lebih keren, ya? Atau janggutnya terasa lebih saleh, apalagi ditambah dengan tutur bahasa yang halus. Karena laki-laki biasanya kalau dengan istri orang lembut-lembut bicaranya ibu, hati-hati. Tapi kalau dengan istri sendiri, masya Allah, gelas dan piring terbang itu hal biasa. Jadi ini semua yang menghiasinya adalah syaitan. Syaitan. Makanya kalau kerja berduaan dalam satu ruangan, itu jaga-jagalah diri, pasang foto istri besar-besar, Pak. Ya, pasang foto istri besar-besar di laptop, di ruangan, pasang foto anak udah tua-tua, udah sampai SMA, ada yang belum kuliah tapi 3 kelas terusan, itu dipasang. Ya, ibu-ibu bawa foto suaminya ke kantor, ya, tempel besar-besar di belakang ibu, ini suamiku. Ya, itu membuat syaitan mungkin sedikit mengalah daripada terjebaknya dalam urusan seperti ini. Ya, jadi hati-hati, karena syaitan selalu berada di antara orang laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan, walaupun kita tidak berniat. Nah, cuma kalau yang berdua-duaannya antara laki-laki dengan laki-laki, kalau terjadi sesuatu hal yang mesra, itu syaitannya bingung. Ya, syaitannya tidak menjebak, tapi dia bingung, kok bisa begini? Syaitan saja tidak ada yang ngomong, apalagi kok bisa manusia bisa begini, ya. Baik. Mungkin satu lagi ya, Pak Bibi, ya. Nanti kita lanjutkan karena menjelang zuhur ini. Apakah zakat yang dibayar per bulan langsung disalurkan atau dikumpulkan setahun dulu? Jika disalurkan per bulan, apakah mustahik yang menerima per bulan dan di bulan berikutnya dia menjadi rezeki? Apakah penyaluran tersebut sudah dianggap menyerah zakat? Mengingat dalam 1 tahun mustahik menjadi zakat. Baik. Apakah zakat yang dibayarkan per bulan? Bagaimana tadi? Apakah zakat yang dibayarkan per bulan? Apakah zakat yang dibayar per bulan langsung disalurkan atau dikumpulkan? Oh ya, baik. Saya jawab ini dulu. Apakah zakat yang dikeluarkan per bulan langsung disalurkan atau dikumpulkan dulu setahun? Ini tergantung kebijaksanaan perusahaan atau lembaga itu. Mau dikeluarkan per bulan juga boleh, karena dalam per bulan itu kan dari setiap pegawai, jumlah pegawai mungkin 100 orang contohnya. Nah, ketika dikumpulkan per bulan, ternyata mencapai uang yang layak untuk dibagi, maka boleh untuk dibagi per bulan, tidak mesti harus menanggung setahun. Nah, kemudian bulan berikutnya, apakah boleh memberikan kepada orang yang sama? Boleh, selama berada di dalam 8 kelompok yang diizinkan Allah. Nah, jadi boleh kepada orang-orang yang sama, selama dia termasuk kelompok yang 8, yang diizinkan Allah untuk membayar zakat. Yang tidak boleh yaitu membayarkan kepada yang bukan kelompok 8. Satu catatan Bapak Ibu, bahwa zakat itu tidak boleh diperuntukkan kepada pembangunan. Jadi kalau ditanya apakah zakat boleh untuk membangun masjid, jumhur ulama menjawab tidak dibolehkan, karena membangun masjid bukan termasuk salah satu dari kelompok yang 8. Nah, tapi membangun rumah du'afa dibolehkan karena berhubungan dengan pribadi, yaitu kembalinya kepada si
du'afa tadi. Ya. Jadi kalau sudah bayar per bulan lalu diberikan lagi bulan berikutnya ke orang yang sama boleh. Dan apakah orang itu menjadi muzaki? Selama dia masih merasa dan masih masuk kategori miskin, maka dia tidak akan pernah menjadi muzaki. Ya. Karena harus dilihat dengan kapasitas hidup yang dia lalui berbulan-bulan, bukan melihat sekali dapat langsung berubah jadi muzaki, tidak. Ya. Baik. Kira-kira begitu dari saya, sekian dulu. Nanti kita bertemu insyaAllah di hari Senin di jam yang sama. Maksud jam sama terlambat 10 menit itu biasanya. Itu maksudnya jam yang sama. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu melakukan Allah yang berhadir Allah telah catat pahalanya walaupun melalui kamera, dan semoga kita diperjumpakan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rekan-rekan tim yang sudah bersedia bergabung di grup ini. Insya Allah kita bertemu di Senin depan di jam yang sama seperti saya katakan tadi. Dan kami mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk, namun kita belum bisa menjawab dengan pertanyaan itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.